Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa bijaza kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia. Bersyukur kita karena rahmat karunia Allah yang tiada terkira, yang saking banyaknya kadang kita tidak sempat mensyukuri atau bahkan tidak pernah mensyukuri karena sudah dianggap biasa. Misalnya kita bisa bangun pagi, itu nikmat yang luar biasa, sehingga Rasulullah menyunahkan untuk berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapi bagi kita kadang-kadang itu karena sudah biasa ya, biasa aja, bukan nikmat. Kita bisa bernafas, kita bisa makan enak, minum, menghirup udara segar seperti pagi ini. Kadang-kadang kita anggap itu hal yang biasa dan tidak sempat kita syukuri. Maka mari kita gunakan seluruh apa yang telah Allah karuniakan kepada kita ini untuk dalam rangka ketaatan. Ini yang disebut dengan syukur yang sebenarnya, menggunakan apa yang dikaruniakan Allah untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah kalau kita bersyukur dengan cara seperti ini, Allah akan menambahkan nikmatnya yang lebih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya tertarik pada tema pengajian padang bulan yang lalu. Pak Sarjono itu menyampaikan sebuah hadis, ada 4 hal yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Yang pertama adalah afus salam atau menebarkan salam. Yang kedua at'imul ta'am, memberi makan. Yang ketiga menjalin silaturahim. Yang keempat sholat malam. Nah, saya akan mengambil salah satu saja. Tema saya adalah menyebarkan salam. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, salam di dalam agama kita secara bahasa itu bisa bermakna apa saja. Pertama, bisa bermakna sebagai ucapan biasa saja ya. Kalau ini ucapan sebagai bentuk budaya, kemudian sebagai hal yang wajar kita lakukan, maka salam dalam bentuk apapun itu dibolehkan. Sebagaimana kalau kita di orang Jawa ya kula nuwun, kalau di orang Sunda ya sampurasun gitu ya. Maka ketika saya perhatikan Pak Koim pernah mengajarkan di pengajian Himpunan Putusan Tarjih di PRM Ponorogo Barat, mengatakan misalkan bagaimana seorang ketika mengucapkan selamat pagi, salam budaya, kemudian kita biasa mengucapkan salam kebaikan atau dalam bahasa orang Hindu ya, atau dalam bahasa orang Buddha. Nah, boleh aja, apa saja boleh, karena dia sebagai ucapan. Nah, kalau ini sebagai ucapan maka tidak wajib kita membalasnya. Yang kedua, salam juga bisa berarti doa. Nah, ketika salam ini berupa doa, maka ucapan salam yang dibolehkan dalam agama kita ya hanya assalamualaikum, atau lebih lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika ini berupa doa, maka hukumnya
orang yang mengucapkan salam itu sunnah, sedangkan orang yang menjawab salam hukumnya wajib. Sehingga dalam agama kita, ketika kita bertemu, hendaklah saling memberi salam, dalam arti saling mendoakan. Kemudian yang ketiga bisa berarti penghormatan. Nah, ini yang sekarang ini baru dalam kasus ya. Kita mendengar kasus tren 7 ya. Ketika seseorang itu memberi penghormatan, maka ada aturannya dalam agama kita ya. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin wa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul adzim. Dan apabila kita diberi penghormatan, maka berilah penghormatan yang lebih baik atau yang setimpal. Karena sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Kasus tren 7 yang sekarang baru viral, salah satu sikap Muhammadiyah, memang Muhammadiyah harus asfus salam, menebarkan salam. Kemarin dicontohkan oleh Pak Sarjono bagaimana Muhammadiyah bersikap terhadap kezaliman. Ini juga salah satu bagaimana kita bisa menebarkan salam. Karena salam yang di sini berarti bukan hanya sekedar doa, tapi salam di sini sebagai ajakan atau himbauan atau menciptakan kedamaian. Ini yang dimaksud dengan orang yang menebarkan salam itu bisa memasukkan dia ke dalam surga, yaitu kemanapun dia berada, maka yang dibawa adalah kedamaian. Apapun masalahnya, ujung-ujungnya harus kedamaian. Ini yang dimaksud dengan asfus salam. Sehingga dicontohkan bagaimana di Banyuwangi Masjid Muhammadiyah dibakar, tapi tetap Muhammadiyah bersikap dengan santun dan akhirnya tidak menjadi masalah yang besar. Kita melihat contoh yang kemarin kasus di Trans 7 yang dikatakan bahwa melecehkan kiai, melecehkan budaya santri, boleh saja sebenarnya. Tetapi ketika kita memberikan penghormatan itu tidak boleh berlebih-lebihan sebenarnya. Sehingga kalau di dalam budaya pesantren kita sudah tahu bagaimana seorang itu takzim, istilahnya takzim itu menghormati dan taat kepada guru. Itu pun tidak boleh sebenarnya berlebih-lebihan. Agama itu salah satu syaratnya adalah tidak berlebih-lebihan. Ketika berlebih-lebihan maka dia sudah melenceng dari agama. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak mensukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Kalau kita analisa dari berbagai pendapat, Pak Kiai Mansur sendiri tidak memasalahkan sebenarnya mau disikapi seperti apa, tetapi para santrinya mungkin yang bersikap berlebihan. Kenapa? Mungkin karena merasa dilecehkan. Sebenarnya bukan dilecehkan kepada bagaimana budaya di pesantren, tapi mungkin lebih kepada bagaimana Pak Kiai dianggap menumpuk harta. Kemudian dia memiliki mobil yang banyak. Kalau lihat komentarnya yang menjadi permasalahan seperti itu. Nah, kita alhamdulillah di Muhammadiyah ini kepemilikan amal usaha itu bukan kepemilikan pribadi, kolegial kalau kita istilahnya. Nah, di beberapa pondok pesantren itu memang kepemilikannya kepemilikan Pak Kiai. Sehingga boleh jadi memang ketika pondok itu maju, pondok itu menjadi baik, ada beberapa orang yang mengatakan memang
seolah-olah seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka alasan yang kedua ketika itu adalah bahwa para kiai ini adalah tempat untuk ngalap berkah istilahnya. Nah, ini yang agak sulit. Karena kalau kita tinjau dari arti barokah, barokah adalah Imam Syafi'i mengatakan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sehingga dengan misalkan apakah betul ketika kita takzim kepada guru kemudian kita bertambah kebaikannya, memang tidak salah. Tetapi ini yang harus kita di Muhammadiyah, memang penghormatan pada guru tidak seberlebih-lebihan seperti itu ya. Bapak ulama-ulama Muhammadiyah itu kadang-kadang untuk dicium tangan saja tidak mau karena khawatirnya. Khawatir kalau saya terus merasa lebih baik dari yang mencium. Sebenarnya ketika kita mengucapkan salam, nah itulah sebenarnya keberkahan itu juga milik Allah semata. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang bisa memberi barokah itu ya hanya Allah semata. Kalau kita perhatikan doa di akhir sholat, doa at-tahiyat, kan juga ada yang mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah, bahwa penghormatan barokah itu hanya kepada Allah semata. Sehingga kadang-kadang ngalap berkah ini bisa menjadikan hal kita pertama mengkultuskan individu. Nah, kalau mengkultuskan individu ini terlalu berat, Allah sebenarnya sudah memberi contoh bagaimana Isa karena dikultuskan oleh umatnya sehingga bukan hanya dimuliakan tapi dianggaplah dia sebagai anak Allah atau Tuhan bahkan ya. Ini karena terlalu mengkultuskan. Nah, dianggap dia sebagai pemberi barokah yang bisa membuat kebaikan kita. Karena Isa itu begitu banyaknya mukjizat yang diberikan Allah, nah, sehingga umatnya menganggap dia itu sesuatu yang bisa segalanya, sehingga pantas dia itu dipuja-puja, disembah-sembah, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Ini yang dikhawatirkan, sehingga kita alhamdulillah bersyukur di Muhammadiyah itu tidak ada pengkultusan individu. Bagaimana kita bisa melihat tokoh-tokoh kepala atau pimpinan pusat Muhammadiyah yang sudah tidak jadi pimpinan lagi ya biasa-biasa saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka ketika salam ini dianggap sebagai penghormatan, ada adabnya sebenarnya. Adab yang pertama bahwa orang yang lebih sedikit memberi penghormatan kepada orang yang lebih banyak. Jadi ketika saya maju ke depan, saya sendirian, Bapak Ibu banyak, maka yang disunahkan memberikan penghormatan sekaligus doa ya yang lebih sedikit, maka saya dulu yang mengucapkan. Kemudian menghormati dari yang kita sebagai yang muda kepada yang tua. Yang muda dulu yang harus atau disunahkan mengucapkan salam sebagai bentuk penghormatan. Demikian juga ketika kita dalam keseharian, orang yang menaiki kendaraan itu disunahkan mengucapkan salam atau memberikan penghormatan kepada yang berjalan. Demikian juga tingkatan ke atasnya, mungkin orang yang bersepeda dengan orang yang naik motor harus lebih banyak atau disunahkan lebih dulu yang menaik motor dan seterusnya. Orang yang hidup disunahkan untuk mengucapkan salam kepada yang mati, bukan sebaliknya. Adabnya gitu. Sehingga ketika masuk kubur, nah kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlal diyar ya. Ini sunnahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjawab salam? Menjawab salam pun ada adabnya ya, ada adabnya. Ada beberapa waktu atau tempat
atau keadaan yang kita tidak usah menjawab salam. Misalnya ketika kita sedang sholat, tidak usah menjawab salam kalau ada orang salam. Ada waktu-waktu tertentu kita memang tidak boleh mengucapkan salam. Kalau salam ini dianggap sebagai izin, karena ada salam yang dianggap sebagai izin. Kalau kita baca di dalam surat An-Nur, surat An-Nur, Bapak Ibu nanti teksnya saya kirim di jamaah, ya, nanti bisa dicek kebenaran atau kalau saya salah mengutip. Dalam surah An-Nur itu dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mau masuki rumah yang bukan rumahmu, maka hendaklah engkau memberi salam. Dalam hal itu ya, kalau kita memberi salam sampai 3 kali tidak dibalas, maka kita tidak boleh masuk. Atau kalau kita dilarang oleh penghuninya, misalkan assalamualaikum, mohon maaf besok saja ya, nah, itu kita tidak boleh memaksa untuk masuk. Nah, ini karena salam sebagai permintaan izin. Tetapi kalau rumah itu yakin tidak ada penghuninya, kita boleh masuk, tapi tetap juga mengucapkan salam. Nah, karena salam ketika kita memasuki rumah kita sendiri pun itu merupakan doa supaya kita mendapatkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam surah An-Nur ayat 27 sampai 28 juga disebutkan kalau kita terus baca itu nanti pada ayat ke-48, 49 sampai 50 ada beberapa waktu yang kita tidak boleh mengucapkan salam, dalam arti kita tidak boleh masuk ke dalam rumah saat itu ya. Yaitu yang pertama ketika waktu habis subuh. Nah, kita tidak dibolehkan dalam Al-Quran ya. Mungkin karena penghuni rumahnya saat itu belum sempat berpakaian secara sempurna atau menutupi aurat, atau kalau bagi kita suami istri pasti udah tahu waktu-waktu itu ya. Yang kedua, waktu zuhur. Sesudah sholat zuhur adalah waktu yang biasa di Indonesia, dimanapun juga sebagai waktu bagi orang untuk beristirahat. Tidak boleh kita mengucapkan salam atau memasuki rumah atau kamar kalau bagi anak-anak kita misal gitu. Kemudian yang ketiga, waktu setelah Isya. Nah, jadi kalau kita memperhatikan, meskipun kita ini dianjurkan menebarkan salam, tapi salam dalam artian bisa ucapan, bisa sebagai izin, bisa sebagai tadi kebaikan atau doa sebagai penghormatan, maka pada hal ini kita harus pandai menempatkan bagaimana kita menebarkan salam yang sebaik-baiknya. Karena pada jam-jam itu adalah jam-jam privasi. Ini bagaimana Islam menghormati kehidupan privasi kita. Karena saat itu kadang kita membuka aurat, ada saat itu kita menunaikan hajat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mengucapkan salam di dalam rangka penghormatan tadi itu dianjurkan yang setimpal atau yang lebih baik. Jadi kalau kita menghormati seseorang itu ya setimpal penghormatannya. Kalau diucapkan sebagai ucapan dan doa ya assalamualaikum, minimal kita menjawabnya juga waalaikumsalam atau lebih baik dari itu. Tapi kalau itu sebagai penghormatan, maka penghormatannya juga yang setimpal. Ada suatu riwayat ketika Rasulullah mau memasuki suatu majelis itu para jamaah berdiri. Kemudian Rasulullah melarang, jangan usah berdiri lah. Karena kita menganggap semua ini ada kesetaraan di hadapan Allah. Nah, ini ya kadang tidak kita perhatikan bagaimana Allah dan Rasulnya menempatkan
hal-hal tertentu ini menjadi kita itu setara dalam kehambaan kita kepada Allah. Kalau ketika kita seperti ini, insya Allah ya kita tidak akan seperti tadi sampai sempat memutuskan individu, atau ketika budaya kita itu disinggung oleh orang lain, kita tidak akan sampai bereaksi berlebihan. Karena kita ini sama saja gitu. Di hadapan Allah yang lebih mulia adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini kajian Ahad Pon saya ambil salah satunya, kemudian saya kupas dari beberapa hal ini. Maka kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, ketika salam itu sebagai ucapan, sebagai budaya dan sebagainya, boleh saja kita mengucapkan dalam bentuk apa saja. Sehingga ketika Gus Dur dulu pernah mengatakan Assalamualaikum itu diganti selamat pagi saja, tidak apa-apa gitu. Dan itu menjadikan heboh kan waktu itu. Tapi kalau memang maknanya sebagai ucapan saja, tidak masalah. Sebagaimana ketika kita di Jawa ya klono, di Sunda ya sampurasun. Tapi ketika salam ini dianggap sebagai doa, maka ucapan yang hanya dibolehkan adalah Assalamualaikum, atau lebih lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengucapannya harus jelas, bisa didengar oleh yang diucapkan. Ini dalam beberapa keterangan hadis seperti itu. Sebab pernah suatu ketika Rasulullah itu di suatu jalan diucapkan salam, tapi salamnya tidak cetha. Assalamualaikum, ya. Celakalah kamu wahai Muhammad. Ya. Nah, maka ucapan ini harus jelas, bisa didengar. Jangan sampai tidak cetha seperti ini. Kalau kita memang ingin niat mendoakan, ya harus jelas. Ketika itu didoakan, maka kita menjawabnya minimal sama atau lebih baik. Kemudian yang ketiga, ketika salam sebagai izin. Nah, izin ini kita memiliki beberapa adab ya. Seperti bagian tadi, ketika kita mau masuk rumah, masuk kamar, itu juga harus mengucapkan Assalamualaikum. Nah, ada beberapa hal yang tadi kita bahas di surah An-Nur. Ketika kita sudah mengucapkan salam tidak dijawab atau 3 kali tidak jawab, maka tidak boleh kita masuk rumah. Atau ketika tuan rumah tidak menghendaki, kita tidak boleh masuk rumah juga. Kemudian ketika salam itu sebagai penghormatan, maka secukupnya saja ya. Tidak boleh sebagai hal yang berlebih-lebihan. Karena takzim pun juga tidak berlebih-lebihan. Apalagi berharap barokah itu boleh-boleh saja, tapi berharap hanya kepada Allah semata ya. Kalau berharap kebaikan pada orang lain ya boleh, tapi kalau barokah sebenarnya hanya Allah lah yang bisa memberikan keberkahan. Sehingga ketika itu sebagai penghormatan, adabnya orang yang lebih muda memberi penghormatan kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih sedikit memberi penghormatan kepada yang lebih banyak, kemudian orang yang hidup memberi penghormatan kepada yang sudah mati. Nah, itu yang dimaksud afshus salam. Semoga kita bisa memasuki surga dengan satu jalan ini saja, yaitu menebarkan salam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Buatan libur ya? Dasar tuh buatan libur. Betul. Biasanya susu-susu. Iya Pak, betul apa-apa.